Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat untuk belajar ya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Kingdom Fungi. Simak videonya baik-baik. Jangan lupa untuk tekan subscribe, like, dan komen. Pernahkah kalian melihat roti yang telah lama kemudian pada bagian roti tersebut terdapat sesuatu seperti serat-serat berwarna putih kehitaman? Atau pernahkah kalian melihat nasi yang telah lama dibiarkan akan berwarna orange? Semua itu adalah pertumbuhan dari jamur. Maka dari itu, mari kita belajar tentang Kingdom Fungi. Kelompok jamur atau fungi merupakan kelompok makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organik makhluk hidup yang sudah mati. Jamur tidak berklorofil. Jamur memiliki spora. Jamur tidak memiliki akar, batang, dan daun. Hidupnya di tempat yang lembab, bersifat saprofit, atau organisme yang hidup dan makan dari bahan organik yang sudah mati. Selain itu, tubuh jamur terdiri atas satu sel, ada pula yang banyak sel, termasuk sel eukariotik. Sedangkan cara hidupnya sebagai parasit, yaitu merugikan makhluk hidup lain. Fungi terdiri atas 4 divisi berdasarkan ciri sporanya. Yang pertama adalah zygomicota, yang kedua ascomycota, yang ketiga basidiomycota, yang keempat deuteromycota. Golongan zygomicota contohnya adalah Rhizopus oryzae. Fungsinya digunakan untuk pembuatan tempe. Contoh lain dari zygomicota adalah jamur pada roti, yaitu Rhizopus stolonifer, dan jamur pada nasi, yaitu Rhizopus oligosporus. Selanjutnya ascomycota. Contohnya adalah Saccharomyces cerevisiae, digunakan untuk pembuatan tape. Penicillium notatum digunakan sebagai zat antibiotik berupa penisilin. Kemudian Basidiomycota. Contohnya Volvariella volvaceae atau jamur merang dan Auricula polytricha atau jamur kuping. Basidiomycota adalah jenis jamur yang dapat dimakan. Contoh lain dari Basidiomycota adalah Pleurotus sp atau jamur tiram. Selanjutnya jamur kayu atau Ganoderma aplanatum. Ingat, jamur Basidiomycota ada yang mengandung racun. Jamur yang beracun umumnya memiliki warna yang cerah dan mencolok, serta pada batangnya terdapat cincin. Contoh jamur yang beracun adalah Amanita muscaria yang dapat menyebabkan halusinasi jika dimakan. Basidiomycota adalah jenis jamur yang ukurannya paling besar di antara divisi-divisi yang lainnya. Selanjutnya adalah deuteromycota. Contohnya Monilia sitophylla, digunakan untuk pembuatan oncom. Selain itu, jamur dari golongan deuteromycota ada yang merugikan, yaitu jamur Helminthosporium oryzae. Dapat merusak kecambah, terutama menyerang buah, dan dapat menimbulkan noda-noda hitam pada bagian daun inang. Selanjutnya adalah Sclerotium rolfsi, merupakan penyakit busuk pada berbagai tanaman. Ini saya akan menjelaskan tentang Kingdom Plantae. Kingdom Plantae memiliki ciri-ciri. Plantae termasuk makhluk hidup multiseluler atau banyak sel. Selnya bersifat eukariotik dan mampu melakukan fotosintesis. Kingdom Plantae dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah Bryophyta atau tumbuhan lumut. Yang kedua Pteridophyta atau tumbuhan paku. Yang ketiga Spermatophyta atau tumbuhan berbiji.
Tumbuhan lumut atau Bryophyta bersifat kosmopolit atau penyebarannya sangat luas. Lumut mengalami metagenesis, yaitu pergiliran keturunan antara fase gametofit dan fase sporofit. Tumbuhan lumut belum memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta belum memiliki berkas pembuluh. Akar pada lumut disebut rhizoid yang berfungsi untuk menempelkan tubuh lumut pada substrat. Contoh dari tumbuhan lumut antara lain: yang pertama lumut daun atau musky, yang kedua lumut hati atau hepatise, yang ketiga lumut tanduk atau Anthocerataceae. Selanjutnya tumbuhan paku atau Pteridophyta, suatu tumbuhan yang sudah mempunyai akar, batang, dan daun sejati, berkembang biak dengan spora, dan mempunyai pembuluh angkut, xilem, dan flum, berakar serabut, dan mengalami suatu pergiliran keturunan. Selain itu, tumbuhan paku juga memiliki daun muda yang menggulung. Tumbuhan paku dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama paku purba, yang kedua paku kawat, yang ketiga paku ekor kuda, yang keempat paku sejati. Beberapa contoh dari tumbuhan paku meliputi paku purba, contohnya Psilotum. Paku kawat, contohnya Lycopodium. Paku ekor kuda, contohnya Equisetum. Paku sejati, contohnya Adiantum pedatum. Selanjutnya, tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Ciri khas Spermatophyta adalah berkembang biak dengan biji. Tumbuhan berbiji dibagi menjadi 2, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau gymnosperme dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperme. Contoh dari tumbuhan gymnosperme atau berbiji terbuka dari golongan Cicadinae adalah Pakis haji, Coniferae, Pinus, Gnetinae, melinjo, Ginkgoginae, Ginkgo biloba. Selanjutnya, tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperme. Tumbuhan berbiji tertutup dibedakan menjadi 2, yang pertama monokotil, yang kedua dikotil. Perbedaan antara tumbuhan monokotil dan dikotil adalah dilihat dari jumlah keping biji. Tumbuhan monokotil berkeping 1, tumbuhan dikotil berkeping 2. Dilihat dari akar, tumbuhan monokotil berakar serabut, tumbuhan dikotil berakar tunggang. Dilihat dari bunga, tumbuhan monokotil berkelipatan 3, tumbuhan dikotil berkelipatan 4 atau 5. Untuk batang pada monokotil tidak berkayu, berruas-ruas, sedangkan tumbuhan dikotil berkayu dan bercabang. Dari tulang daun, tumbuhan monokotil memiliki daun sejajar atau paralel. Tumbuhan dikotil menyirip atau menjari. Dilihat dari pertumbuhan sekunder atau kambium, tumbuhan monokotil tidak punya kambium, tumbuhan dikotil punya kambium. Untuk tipe berkas pengangkut, tumbuhan monokotil yaitu kolateral tertutup, sedangkan tumbuhan dikotil kolateral terbuka. Dilihat dari struktur serbuk sari, tumbuhan monokotil memiliki 1 pori, tumbuhan dikotil memiliki 3 pori. Contoh tanaman monokotil adalah tanaman jagung, memiliki akar serabut, tulang daunnya sejajar, bijinya berkeping 1. Sedangkan contoh tumbuhan dikotil yaitu kacang tanah, memiliki akar tunggang, tulang daunnya menyirip, dan bijinya berkeping 2. Dari golongan apakah tanaman yang saya tampilkan, monokotil atau dikotil? Jawabannya bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk tetap belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum.